Aku percaya firman-Mu Tuhan. Saat Tuhan berfirman, penuh dengan kuasa, yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau terlalu banyak Tuhan melakukan banyak hal yang besar dalam kehidupanku. Ku bersyukur hidupku bukan ditentukan oleh perkataan siapapun, tetapi hanya perkataan oleh firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terjadilah sesuai dengan iman percayamu. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau
Ku yakin dan percaya
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 25 ayatnya ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulangi, Amsal pasal 25, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Tentunya kiasan ini sudah tidak asing dan kita pasti sudah pernah mendengarkan. Namun apa sih yang dimaksudkan dengan orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang temboknya roboh? Nah, itu bisa diibaratkan adalah sebagai sebuah penguasaan diri. Bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita di tengah situasi yang sulit sekalipun, apakah kita bisa atau tidak. Karena bila hidup kita dikuasai oleh keinginan daging, keinginan duniawi, tentunya kita akan sangat mudah terjerumus ke dalam dosa. Dan itulah yang disebutkan dengan tembok yang roboh dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi itu sudah sangat jelas tidak berasal dari Allah. Contohnya seperti keinginan daging yang bisa diibaratkan seperti hawa nafsu. Terus ada keinginan mata, itu bisa masuk ke dalam keserakahan. Ada juga keangkuhan hidup atau bisa kita golongkan ke dalam kesombongan. Tentunya kita ketika kita memiliki hal yang seperti itu sangat mengganggu diri kita sebetulnya. Karena ternyata secara tidak sadar atau sadar itu malah membuat kita akhirnya terjerumus dalam dosa. Entah kita dalam kedagingan, entah dalam kesombongan, keangkuhan kita, karena kita merasa kita paling hebat, merasa kita punya segalanya, merasa bahwa saya orang penting, seperti itu. Dan akhirnya secara tidak sadar pun kita pun akhirnya terjerumus jika kita tidak dengan bijak mengendalikan atau menguasai diri kita. Seperti itu. Di ayat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 kita akan sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dan di ayat ini sudah sangat jelas bahwa menjelaskan hal-hal yang bukan dari Allah seperti keinginan daging, kesombongan, keserakahan, keinginan mata dan sebagainya, itu memang bukan dari Tuhan. Tapi terkadang kita seperti terjebak atau mungkin tidak sengaja kita seperti itu. Dan akhirnya secara tidak langsung atau kita nggak sadar, kita sudah mulai merobohkan tembok pertahanan kita sendiri dalam hidup kita. Gitu. Efeknya apa? Atau akibatnya apa? Ya, akibatnya adalah kita lama-lama jadi seperti nggak ada lagi seperti kayak kita berpikiran bahwa Yesus itu nggak ada kok buat saya, seperti itu. Ya, karena saya merasa saya ini misalnya nih saya orang yang punya kedudukan penting dan segala macamnya. Ya saya bisa melakukan banyak hal. Saya punya ini, saya punya itu, saya bisa melakukan apa yang saya mau, misalkan. Itu kan jadinya kita seperti mengtuhankan diri kita gitu, bahwa kita bisa semuanya tanpa Tuhan. Padahal sebenarnya kita bukan apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Jabatan yang kita miliki sekarang, kekayaan atau harta atau aset yang kita miliki sekarang, itu semua dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Loh, itu kan kerja keras saya, itu kan saya bekerja, tentu benar, saya setuju. Tapi kalau nggak ada perkenanan Tuhan di dalamnya, tentu itu nggak akan pernah terjadi dalam hidup kita.
jabatan apapun yang kita miliki, sebanyak apapun kekayaan yang kita punya, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, semuanya sia-sia Bapak Ibu. Tentunya akan sangat disayangkan ketika kita terus selalu mengagungkan diri kita. Saya punya ini, saya bisa begini, saya bisa beli apa yang saya mau, saya bisa mengatur apa yang saya inginkan. Akhirnya seperti kayak Tuhan gitu. Karena bagaimana ya, ketika ada orang yang seperti itu terlihat bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Bukan saya menghakimi, tapi terlihat orang itu sering bergaul karib gak sih dengan Tuhan? Sering gak sih dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan akan sangat terlihat dari gaya hidup. Dia gak sombong, dia gak serakah, dia juga gak banyak mengatur harus begini. Nggak harus yang seperti saya bisa ini, saya punya ini, enggak. Tapi dia lebih merendahkan diri bahwa menyadari apa yang saya miliki ini punya Tuhan. Sehingga itu sangat tipis sekali untuk dia bisa terjerumus. Bukan berarti dia nggak bisa terjerumus, tentu bisa. Tapi bagaimana respon diri kita dan bagaimana kita bisa mengatasi penguasaan diri kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita agar kita tetap ada di tracknya Tuhan, kita tetap ada di jalur Tuhan sehingga kita nggak terjerumus. Seperti itu. Kitab Amsal ini menjelaskan bahwa orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang perkasa, sedangkan orang yang tidak dapat menguasai diri mudah jatuh oleh godaan dosa. Kita bisa baca di Amsal yang ke-16. Amsal pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulangi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Sudah sangat jelas tertulis bahwa ketika kita bisa menguasai diri kita, tentunya kita juga bisa mengurangi seperti kesombongan kita, seperti keinginan kita. Sulit memang, pasti sulit. Saya pun juga masih proses dalam hal ini, saya masih belajar. Tapi tentunya ketika kita mau sama-sama dipimpin Tuhan, ketika kita sama-sama mau biar Tuhan yang ambil alih hidup kita, tentunya penguasaan diri itu sudah ada dalam diri kita. Kita harus bersyukur saudara bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang tetap mengingatkan untuk kalau misalnya kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan dan kita nggak bisa mengendalikan diri kita, ada Roh Kudus yang mengingatkan, sabar ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuasai dirimu, seperti itu. Kita harus bersyukur Bapak Ibu bahwa kita punya Roh Kudus gitu, kita punya Dia yang begitu selalu mengingatkan kita, mereka diam di dalam diri kita, seperti itu. Jadi ketika kita lemah pun ada Tuhan, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita dan menguatkan kita untuk kita bisa melewati proses demi proses yang mungkin membuat kita nggak bisa menguasai diri kita, seperti itu. Baik, tentunya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita memerlukan kekuatan Tuhan. Yang sudah tadi saya katakan bahwa setiap proses tentunya akan sangat membuat kita tertekan, pasti. Akan sangat membuat kita jadi seperti ragu untuk berjalan sama Tuhan. Benar gak sih Tuhan jalannya ini? Kok saya begini ya Tuhan? Kok saya gak nyaman ya Tuhan? Dan terkadang gak jarang dari kita bahwa kita merasa kita jalan sendirian gitu. Ketika kita menghadapi masalah atau proses yang membuat kita lupa gitu loh sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan ada kok sama kita. Hanya terkadang kita mau nggak percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Seperti itu. Karena bagaimanapun hidup kita ini masih tetap perlu Tuhan. Kita masih harus tetap berada dalam tracknya Tuhan. Supaya kita nggak mencang-mencong kemana-mana gitu. Kita tetap ada di jalan yang benar. Oh saya harus begini gitu. Dan ketika kita mengalami masalah atau apapun, saya sudah pernah katakan dulu bahwa jangan kita mengandalkan manusia. Karena pada akhirnya kita akan jadi kecewa, Bapak Ibu, Saudara. Kita akan kecewa karena merasa bahwa
ya udah Tuhan kayak gak ada gitu loh. Seperti itu. Penguasaan diri akan memungkinkan kita untuk kita bisa terus bertumbuh, kita terus berada dalam jalurnya Tuhan, kita akan tetap berada dalam naungannya Tuhan kalau kita mau diproses, kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, kalau kita mau mengikuti jalan yang Tuhan kasih buat kita. Jangan ketika Tuhan menyediakan jalan, kita malah mau jalan yang lain. Terkadang kita manusia masih suka kurang puas ya. Kita kadang masih merasa bahwa yang ini enggak lah, coba yang lain, jalan yang lain kayak gitu. Tapi sebenarnya jalan apapun yang Tuhan kasih, semuanya indah. Semuanya akan terasa enak ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi dalam proses penguasaan diri, menguasai diri. Tentunya ibarat seperti bangunan, mau bangunan itu setinggi apapun, kalau di fondasinya aja nggak kuat, pasti roboh gitu. Demikian juga hidup kita, mau jabatan kita setinggi apapun, mau kekayaan kita sebanyak apapun, mau kita sebertalenta apapun, mau sebagaimana kita melakukan apapun, segala bisa tuh, mau bagaimanapun tetap jadinya kita tetap butuh Tuhan. Kalau kita nggak bisa memanage apa yang Tuhan kasih dan kita nggak membarengi Tuhan di dalamnya, pasti roboh. Oke, kayak tadi saya bilang, jabatan boleh tinggi, tapi kalau tidak dibarengi dengan Tuhan, pasti jatuh. Karena merasa saya orang penting, gitu. Misalkan terus lagi orang yang kaya raya dan segala macamnya. Saya punya banyak uang, saya bisa beli apa yang saya mau, saya bisa lakuin apa yang saya mau. Iya, hartamu banyak, tapi apa iya ada Tuhan di dalam situ? Apakah ada Tuhan yang menyertai hidupmu? Apakah ada Tuhan di balik kekayaanmu? Apakah ada Tuhan di balik jabatanmu? Kalau kita nggak bisa memanage dengan baik, ya itu seperti tembok. Kita nggak punya pertahanan lagi, akhirnya roboh temboknya. Seperti itu. Biarlah renungan pagi hari ini boleh menjadi cerminan dan boleh menjadi renungan bagi kita semua, bahwa mari kita sama-sama mempertahankan tembok pertahanan kita, tembok kehidupan kita, tentunya dibarengi dengan Tuhan. Tentunya biarlah Tuhan boleh masuk dalam hidup kita, dan biarlah Tuhan boleh beracara sehingga fondasi hidup kita, tembok pertahanan kita boleh tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Kami tahu Tuhan, kami masih banyak keterbatasan, kami masih lemah dalam banyak hal, tapi kami percaya Tuhan ketika kami mau membawa Engkau dalam hidup kami, biarlah Engkau boleh terus Tuhan mengokohkan pertahanan kami, mengokohkan hidup kami Tuhan, dan kami rindu Engkau boleh beracara dalam kehidupan kami. Kami yang masih lemah, boleh Tuhan kuatkan. Kami yang masih dalam pergumulan, boleh Tuhan berikan jalan keluar, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh jadi bagian dari bangsa ini. Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada, sektor yang ada. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, ada yang sedang sakit. Kami berdoa dan kami percaya bahwa kesembuhan boleh terjadi hari ini bagi setiap kami. Dan kami juga yang mungkin sedang mengalami pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar dan terobosan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, dan kami akan berdoa menurut apa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.